I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Hai, kami dari kelompok 6. Di video ini kami akan membahas mengenai perbandingan DITI Jawa Barat dan Gerakan Aceh Merdeka. Yuk simak videonya. Halo guys, perkenalkan nama aku Ali Rizka Nadia. Nah, kali ini aku bakal tanya-tanya seputar pemberontakan DITI di Jawa Barat dan Gerakan Aceh Merdeka. Yuk langsung aja kita tanya-tanya orang di sini. Boleh tahu nggak namanya siapa? Aku Atifah Danis Aprilia. Teteh tahu nggak sih seputar pemberontakan DITI di Jawa Barat? Tahu. Kalau gitu, apa sih yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan DITI di Jawa Barat ini? Dan apa sih tujuan dari pemberontakan tersebut? Nah, jadi latar belakang DITI di Jawa Barat itu dilatar belakangnya oleh kekecewaan kelompok Islam terhadap hasil perjanjian Refail pada tanggal 17 Januari tahun 1948. Pada tahun 1948, dua tokoh dari dua kelompok Islam di Jawa Barat, yakni Raden Oni Syahroni dan Laskar Sabilillah yang merupakan pendiri Institut Sufah, bertemu dengan SM Kartosuwiryo. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kekecewaan terhadap perjanjian Renville. Kekecewaan itu beralasan karena divisi Siliwangi yang semula berada di Jawa Barat berpindah menjadi di Yogyakarta. Kemudian dari pertemuan tersebut menghasilkan suatu keputusan, yaitu Sabilillah dan Hizbullah menolak adanya perintah pengosongan. Sedangkan tujuan dari pemberontakan DITI di Jawa Barat ini adalah untuk mendirikan negara Islam di Indonesia atau yang disingkat NII. Nah, jadi kita kan udah tahu nih latar belakang dari pemberontakan DITI di Jawa Barat. Nah, sekarang kira-kira gimana ya kronologinya? Langsung kita tanya yang lain yuk. Nah, ada yang duduk nih. Boleh tahu nggak namanya siapa? Nama aku Zelda Renfa. Teteh tahu nggak sih kronologi dari pemberontakan DITI di Jawa Barat dan gimana upaya penumpasan DITI tersebut? Tahu. Pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948, Kartosuwiryo dan Oni mengadakan konferensi. Pada tanggal 10 sampai 11 Februari 1948, Kartosuwiryo dan Oni mengadakan konferensi. Pemimpin umat Islam di seluruh Jawa Barat tepatnya berada di Desa Pemedusan Cisayong, Tasikmalaya. Dengan pertemuan tersebut, muncullah ide pembentukan Negara Islam Indonesia atau NII. Pertemuan tersebut juga menggelar konferensi di Pemedusan di mana kedua tokoh tersebut memutuskan untuk mengubah ideologi Partai Masyumi yang semula menggunakan ideologi kepartaian menjadi Majelis Islam atau MI. Dan dibentuk Tentara Islam Indonesia TI dipimpin oleh Raden Oni. Selanjutnya, pada tanggal 1 sampai 2 Maret 1948 di daerah Cirebon diadakan konferensi lanjutan. Kartosuwiryo dan pengikutnya mendesak pemerintah Republika Indonesia agar membatalkan semua perundingan dengan Belanda. Akhir tahun 1948, ibu kota Yogyakarta mendapat serangan dari Belanda. Hal ini dijadikan peluang oleh Kartosuwiryo untuk melakukan propaganda dengan menggunakan komando perang suci total melawan Belanda. Kartosuwiryo mengumumkan bahwa negara Islam Indonesia telah berdiri. Setiap pasukan yang keluar dari wilayah Jawa Barat maka dianggap melanggar kedaulatan, dilucuti ataupun disuruh gabung dengan pasukan TNI. Kembalinya Siliwangi ke Jawa Barat menimbulkan beberapa permasalahan sehingga adanya perang tiga pihak yakni TI, TNI, dan Belanda. Perang ini masih berlanjut sampai pertengahan tahun 1949 setelah diadakannya Perjanjian Roem-Royen. Setelah Perjanjian Roem-Royen, tercipta kekosongan pemerintahan di beberapa daerah. Hal tersebut dimanfaatkan Kartosuwiryo untuk memproklamasikan negara Islam Indonesia. Upaya penumpasan pertama yang dilakukan yaitu melalui jalur diplomasi atau perundingan dengan pihak Darul Islam. Muhammad Nasir ditunjuk untuk menjadi penghubung antara pemerintah Indonesia dengan Kartosuwiryo. Perundingan ini berjalan dengan baik namun mengalami kegagalan. Upaya lain melalui jalur diplomasi dilakukan pasca pengakuan kedaulatan dan perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat.
juga mengalami kegagalan. Akhirnya pihak pemerintah melakukan upaya tegas dengan cara fisik pada 8 Desember 1950. Komandan Divisi Siliwangi mengeluarkan Peraturan Panglima Teritorium 3 Jawa Barat yang menggolongkan DITII sebagai organisasi terlarang. APRI kemudian melancarkan Operasi Merdeka terhadap DITII Jawa Barat. Operasi ini melibatkan AURI. APRI berhasil menangkap beberapa pimpinan DI, termasuk TII. Pada tahun 1957, ketika Jenderal Mayor Ahar Nasution membuat perencanaan operasi anti DITII yang dikenal dengan Rencana Dasar 21 dan setelah disempurnakan dikenal dengan Operasi Pagar Betis. Pada tahun 1960, Kodam 6 Siliwangi mulai melakukan usaha penumpasan gerombolan DITII secara intensif. Pada tahun 1962, pimpinan tertinggi yaitu SM Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Nah, selain latar belakang, ada juga loh Teh dampak dari pemberontakan ini. Oh, apa tuh Teh? Nah, jadi dampak dari pemberontakan DITII di Jawa Barat itu, salah satunya ketidakstabilan daerah juga menimbulkan penderitaan bagi rakyat lokal. Hal tersebut karena kelompok DITII sering melakukan teror untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan cara merampok. Nah, dengan tertangkapnya SM Kartosuwiryo yang merupakan tokoh di balik DITII Jawa Barat, menimbulkan kegembiraan tersendiri nih bagi kalangan rakyat. Dengan berakhirnya operasi DITII, berarti pulihnya keamanan di daerah Jawa Barat. Contohnya, para petani dapat mengolah sawah ladangnya kembali dengan rasa tentram, dan para pedagang tidak akan merasa terancam ketika melakukan perdagangan dari kota satu ke kota lain. Nah, tadi kan kita udah tahu nih tentang pemberontakan DITII di Jawa Barat. Selanjutnya, aku bakal tanya-tanya tentang gerakan Aceh Merdeka. Langsung aja yuk, tanya ke yang lain. Ini ada Kang Tetehnya. Halo Kang Teteh. Halo. Boleh nggak perkenalkan namanya? Dari saya dulu ya. Ya. Nah, nama saya Muhammad Panji Akbar. Nama saya Nafis Nurazmi. Saya Ayai Suzuki Tuniswa. Kang Teteh tahu nggak sih tentang pemberontakan gerakan Aceh Merdeka? Oh, tentu tahu ya. Ya, tahu lah. Kalau gitu ke Akang dulu nih. Aku dulu. Iya. Siap. Tahu nggak sih latar belakang sama tujuan dari pemberontakan gerakan Aceh Merdeka ini? Nah, latar belakangnya awalnya itu dari kecenderungan sistem sentralistik pada zaman Pak Soeharto dan keluhan-keluhan lain yang menggerakkan masyarakat Aceh dan Hasan Ditiro untuk membentuk gerakan Aceh Merdeka atau bisa disebut GAP. Lalu, akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Nah, adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda juga. Pemikiran dan pendirian yang berbeda yang pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik bahkan kekerasan sosial. Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi munculnya konflik sosial. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa tokoh penting yang akan saya sebutkan, hanya 3 tokoh saja. Yang pertama, Dr. Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Beliau adalah pendiri GAM dan Wali Negara Aceh ke-8. Yang kedua ada Dr. Mukhtar Hasbi. Beliau adalah Wakil Presiden GAM, Perdana Menteri GAM pertama, Menteri Dalam Negeri GAM. Yang ketiga ada Malik Mahmud. Beliau adalah Perdana Menteri GAM terakhir dan Menteri Luar Negeri GAM. Nah, gitu Teh. Oh gitu ya. Kalau gitu boleh nggak sekalian ceritain kronologi dari gerakan Aceh Merdeka ini? Ada yang tahu? Kronologinya? Ya. Teman saya nih, dia tahu. Jelasin, Bro. Boleh kan? Nah, jadi pada tahun 1976 sampai 1977, setelah terjadi pernyataan yang dilakukan oleh Hasan Ditiro, tahun 1976, milisi GAM mulai melakukan gerakan-gerakan represif. Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilya itu menewaskan milisi GAM dan juga masyarakat sipil. Walau begitu, gerakan milisi GAM berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir. 1989 sampai 1998.
GAM kembali melakukan aktivitas setelah mendapatkan dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer. Pelatihan perang yang didapat di luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit dikendalikan. Hal ini membuat pemerintah merasakan munculnya ancaman baru, yang kemudian menjadi alasan ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer, atau disingkat menjadi DOM. Pembakaran desa-desa yang diduga menampung anggota GAM dibakar, dan militer Indonesia menculik dan menyiksa anggota tersangka tanpa proses hukum yang jelas. 1998, lengsernya pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan presiden memberi peluang bagi GAM membangun kembali kelompok mereka. Presiden B.J. Habibie pada 7 Agustus 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh yang justru memberi ruang bagi GAM untuk mempersiapkan serangan berikutnya. 2002. Pada 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan menjadi sekitar 30.000 personil. Setahun setelahnya, jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil. Bersamaan dengan hal tersebut, terjadi juga berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh milisi GAM yang mengakibatkan jatuhnya ribuan korban dari pihak sipil. 2003, masyarakat Aceh akan mengingat kejadian di tanggal 19 Mei 2003 di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer. Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 tentang darurat militer. Nah, dari kronologis itu pasti Nah, gitu kronologisnya. Nah, dari kronologis itu pasti ada dampaknya dong. Betul. Nah, dampaknya Ya, aku tahu. Pengaruh GAM RI di daerah Aceh berpengaruh pada di bidang sosial dan juga bidang politik. Yang pertama, pengaruh dalam politik. Setelah munculnya konflik GAM RI ini, daerah Aceh diberlakukan menjadi daerah operasi militer dan darurat militer, yang menyebabkan banyak masyarakat Aceh mengungsi dan melakukan perjuangan ke luar negeri, seperti di Malaysia, Libya, dan Jenewa, Amerika, serta Australia. Selain itu, pengaruh lainnya adalah Aceh mendapatkan otonomi khusus oleh pemerintah pusat setelah konflik GAM RI ini berakhir, yakni dengan membentuk partai politik lokal. Selanjutnya, dalam bidang sosial, konflik GAM RI juga memiliki pengaruh di bidang sosial, seperti perbedaan masyarakat Aceh ketika konflik. Misalnya, masyarakat Aceh hidup dalam keadaan tertekan dan selalu mengalami rasa ketakutan. Sehingga dengan adanya konflik tersebut, masyarakat Aceh juga mulai kurang percaya lagi dengan orang asing, karena selalu hidup dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Selain pengaruh tersebut, ada pengaruh lain seperti mulai runtuhnya nilai-nilai adat masyarakat Aceh, seperti contoh proses kenduri sudah tidak dilaksanakan secara mendalam lagi. Sifat saling membantu misalnya gotong royong sudah tidak ada lagi, semua dihitung dengan uang. Prosesi pernikahan yang berbeda serta lembaga adat sudah mulai tidak digunakan lagi dalam masyarakat. Maka kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh, hendaklah membangun dan menghidupkan terus komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Nah, dari kedua pemberontakan tersebut dapat saya simpulkan persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu sama-sama mengusung perjuangan dengan menggunakan ideologi agama, yaitu agama Islam. Dan keduanya ini memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Adapun perbedaannya yaitu DITI Jawa Barat murni untuk mendirikan negara Islam dan menjalankan hukum Islam. Sedangkan Gerakan Aceh Merdeka ini lebih menjurus ke pemisahan Aceh dari Republik Indonesia. Nah, itu dia video pembahasan dari kelompok kami mengenai perbandingan antara DITI Jawa Barat dan Gerakan Aceh Merdeka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo guys, jadi Kelompok Islam terhadap hasil perjanjian Renville pada tahun 17 Januari tahun 1948. Tahun tanggal harusnya. Satu. Ulang.
Oke, maaf.